Lawan tersebut langsung menutup telepon tanpa ragu-ragu. Hati Tamara terasa sakit akibat marah. Apa yang terjadi dengan bajingan ini? Dia tidak putus asa, menelepon gangster yang lain lagi. Raja Oksen, waktu yang pas, cepat serang. Raja Oksen, maaf, Nona Tamara, sementara ini aku tidak bisa pergi. Tamara, kenapa tidak bisa? Jangan bilang kamu mau pergi kondangan. Raja Oksen, kenapa kamu tahu? Aku memang mau pergi kondangan. Tamara langsung emosi, sialan, ibumu sudah mati, kamu mau pergi kondangan lagi, cepatlah datang. Raja Oksen juga tidak mau kalah, dia langsung memarahinya, ibumu yang mati, keluargamu mati semua. Cepat pulang bawa ibumu pergi pemakaman, jangan ganggu aku pergi kondangan. Sialan. Dia tidak tahu apakah ibunya meninggal atau tidak, tetapi dia sangat marah, dia hampir saja meledak di tempat. Dunia terbalik, bajingan ini sudah ambil uang tapi tidak ingin melakukan apa-apa, sialan. Perlu diketahui sebelumnya dia telah memberikan 2 triliun kepada 8 ketua gangster. Dia merasa tidak sudi, dia terus menelepon. Pada saat ini, pintu mobil Mercedes-Benz dari 8 pengawal itu tiba-tiba terbuka. 8 orang mengenakan setelan jas dan sepatu kulit dengan kacamata hitam keluar dari mobil. Masing-masing dari 8 orang ini membawa 2 koper besar yang memiliki kata sandi. Ketika melihat 8 orang ini, suasana di tempat kejadian langsung menjadi ribut. Kak pimpinan ketiga, Raja Oksen. 8 orang ini adalah 8 ketua gangster di Provinsi Omada, masing-masing dari mereka adalah tokoh yang luar biasa. Ditambah dengan Serat, mereka ini merupakan seluruh langit di Provinsi Omada. Jarang sekali mereka akan berkumpul di sini. Tidak, hal itu termasuk sangat langka. Apa yang akan dilakukan oleh orang-orang ini di sini? Wajah Tamara tampak cemberut. Pergi kondangan. Apakah mereka datang ke sini untuk menghadiri undangan mereka? Sialan kalian. Orang-orang ini dilatih oleh Serat secara pribadi, mereka adalah orang kepercayaannya. Sebelumnya, 8 gangster ini mengira Serat sudah mati, mereka menganggap hanya Tamara yang bisa membalaskan dendam Serat, sehingga mereka tunduk padanya. Sekarang mereka mengetahui bahwa Serat masih hidup, Tamara merupakan musuh mereka yang sebenarnya. Tentu saja mereka akan kembali ke sisi Serat dan melawan Tamara. Pimpinan ketiga tertawa terbahak-bahak dan berjalan ke depan Tokia sambil berteriak, selamat atas penyelesaian Aula Lovely City. Pimpinan ketiga dari Provinsi Ganyu membawakan hadiah 200 miliar, harap Nona Tokia bisa terima. Setelah mengatakan itu, dia membukakan 2 koper besar dan isi di dalamnya adalah uang. Tentu saja, uang tersebut bukan rupiah, tetapi USD. Kalau tidak, 2 koper itu tidak akan muat. Semua orang belum sempat merasa gembira, Raja Oksen berteriak lagi, Raja Oksen dari kota Alberta mengucapkan selamat atas penyelesaian Lovely City, auditorium 10.000 orang dan membawakan hadiah 200 miliar, harap Nona Tokia bisa terima. Setelah mengatakan demikian, dia juga membukakan 2 koper kata sandi yang dia bawa itu. Semua itu adalah uang kertas, dolar Amerika. Kemudian, sisa 6 ketua gangster yang lainnya juga ikut membuka koper yang mereka bawakan itu, dan menyerahkan padanya. Seketika itu, Tokia dikelilingi oleh uang kertas. 16 triliun. 16 triliun. Semua itu adalah uang tunai. Adegan ini sangat spektakuler. Di depan pemandangan besar ini, dia tampak lemah. Semua hadirin tercengang. Bagaimana rasanya dikelilingi oleh uang tunai 16 triliun. Sekarang tidak ada orang yang lebih berkuasa dari Tokia. Zeus pun ketakutan. Begitu banyak uang diletakkan di depan publik secara terang-terangan, bagaimana kalau dirampok? Sebenarnya dia tidak perlu khawatir. Ini adalah hadiah uang yang dibawakan 8 ketua gangster dan Serat juga berada di sana. Hanya orang yang tidak ingin hidup yang berani mengambilnya. Saat ini, suasana hati Tokia sangat kacau. Impiannya pada waktu kecil adalah menghitung uang sampai tangan kram. Sekarang, impian tersebut telah terwujud.
Jika memang menghitung semua uang ini, tidak hanya tangan yang kram saja. Mungkin akan patah tulang. Zeus mencolek Tokia dengan lembut, "Kak, kita terima tak?" Visi sudah siap bergegas pergi menerima uang tersebut jika Tokia berbicara. Saat ini, Tokia baru fokus kembali. Dia buru-buru berkata, "Kakak-kakak, aku sudah tahu niat dari kalian, tapi uang ini terlalu banyak, aku tidak sanggup terima. Bagaimana kalau aku ambil 1 atau 2 lembar dari masing-masing koper, hadiah sebagai kenangan saja?" 8 gangster buru-buru memohon, "Nona Tokia, kamu terima saja, anggap saja lihat muka kami." Tokia, tidak boleh, kakak-kakak cari uang juga tidak gampang. 8 ketua gangster, gampang saja, Nona Tokia, aku mohon padamu, terimalah. Penonton sekitar terdiam, mereka benar-benar ingin mengetuk orang-orang ini hingga mati. Apakah ada orang seperti itu? Orang yang memberi uang itu memohon kepada penerima untuk menerimanya, tetapi si penerima itu bahkan menolak untuk menerimanya. Sialan, jangan pura-pura seperti itu. Pada akhirnya, mereka yang berbicara, "Tokia, itu niat dari mereka, kamu terima saja. Kalau tidak, mereka akan malu untuk makan jamuan nanti." Tokia tampak tidak berdaya, Baiklah, aku terima saja. Terima kasih kakak-kakak." Sebelum dia selesai berbicara, Zeus sudah maju pergi mengunci koper itu dan hendak menyeretnya ke auditorium. Lebih rajin daripada lebah. Tetapi koper itu terlalu berat, dia tidak bisa menyeretnya sama sekali. Tidak ada pilihan lain, dia hanya bisa meminta bantuan. "Ibu, ayah, kalian masih menung apa lagi? Cepat bantu, jangan sampai dirampok orang. Kak Dakota, kamu juga jangan pura-pura jadi wanita feminin lagi. Cepat, jangan bilang kamu tidak sanggup bawa. Aku pernah lihat kamu berjalan dengan cepat sambil bawa sekarung uang receh dengan satu tangan." Semua orang tampak bingung, mata gadis ini hanya ada uang. Avril dan Bensu saling menatap, "Ayo." Pada saat ini, Dakota tampak bimbang. Uang ini, sebenarnya bisa sentuh atau tidak? Dia mengetahui dengan jelas bahwa mereka itu melihat wajah mereka sehingga memberikan uang kepada Tokia. Dengan kata lain, ini adalah uang milik pria yang hidup bergantung pada wanita. Dia menggertakkan gigi, "Aku tidak akan sentuh uang pria tak becus itu, nanti tanganku kotor." Ini masalah prinsip. Setelah mengatakan demikian, dia kembali ke auditorium dengan tegas. "Tokia, Zeus, Avril dan Bensu, apa?" Dakota yang selalu menganggap harta bagaikan nyawa itu bisa begitu mulia sekarang. Pendirian gadis ini benar-benar tegas. Tetapi, dalam waktu yang singkat pemikiran mereka tiba-tiba berubah. Dakota dengan cepat berjalan keluar dengan membawa sebuah gerobak kecil. Rasa jijik dan cuek yang berada di wajahnya itu telah berubah menjadi senyuman bahagia. "Cepat, taruh di gerobak, bisa sekaligus tarik semuanya." "Zeus, Kak Dakota, apa prinsipmu? Apa pendirianmu? Mana orang yang selalu kamu sindir itu?" "Dakota, prinsip itu tidak penting. Alasan utamanya adalah uang itu berada di pintu masuk, menghambat Giant." "Reka, mukamu sangat tebal. Tetapi sejumlah besar uang ini benar-benar menghambat dan mempengaruhi jalan." Ketika melihat tumpukan uang itu, Tamara tiba-tiba teringat sesuatu. Dia memarahi pimpinan ketiga dan yang lainnya, "Brengsek, kalian semua adalah pengkhianat, tidak layak kerja sama dengan aku. Sekarang, segera kembalikan uangku padaku, aku malas berkaitan dengan kalian lagi." Pimpinan ketiga dan yang lainnya pura-pura lupa, "Uangmu? Uang apa? Tamara, jangan pura-pura. Mana uang triliunan yang aku kasih ke kalian untuk menstabilkan aset? Cepat keluarkan." Pimpinan ketiga menggelengkan kepala, "Maaf, aku tidak pernah lihat uang kamu, Raja Oksen, apakah kamu melihatnya?" Ekspresi Raja Oksen tampak bingung, "Uang triliunan itu berasal dari mana? Aku tidak pernah lihat." "Tetua 5, Tetua 6, kalian korupsi ya?" "Tetua 5 dan Tetua 6, bukan aku. Tidak tahu, belum pernah lihat." Tamara sangat marah.
Bajingan-bajingan ini berbohong secara terang-terangan. Mereka sudah bertekad untuk menyangkal. Uang triliun itu adalah semua tabungannya selama bertahun-tahun. Sekelompok bajingan ini menggunakan barang milik orang untuk melakukan kebaikan dan memberikannya kepada mereka. Sungguh tidak tahu malu, sialan. Saat ini, dia akhirnya menyadari alasan mengapa Serat berpura-pura mati. Karena ingin menipu dia untuk menginvestasikan uang ke dalamnya. Tentu saja alasan sebenarnya bukan karena hal itu, mereka benar-benar tidak peduli dengan uangnya yang sedikit itu. Jumlah uang yang sedikit itu tidak termasuk apa-apa bagi mereka. Tujuannya adalah untuk mengeluarkan antek-antek Shanks. Sepertinya efek tersebut lumayan baik, setidaknya dapat mengeluarkan kelompok Akatsuki. Mata Tamara memerah dan tampak mengerikan. Dia terus menatap mereka, kamu sudah buat aku marah. Aku bilang padamu hari ini, kamu dan aku tidak bisa hidup di tempat yang sama. Mereka mencibir dan mematikan seekor semut di tanah dengan santai, kamu tahu tak? Di mataku, kamu itu bahkan lebih tidak berguna dari seekor semut. Tamara, hehe, jangan lupa, aku tidak sendirian. Di belakangku ada pembunuh hebat. Mereka, oh, pembunuh hebat yang mana? Tamara, Akad. Dia hendak mengatakan, Akatsuki, tetapi dia tiba-tiba teringat sesuatu, sehingga dia mengalihkan pembicaraannya, pria brengsek, kamu tidak berhak tahu. Jika pada saat ini mengatakan bahwa dirinya adalah orang Akatsuki, maka bajingan itu memiliki alasan untuk menangkap dirinya. Mereka terlihat kecewa karena tidak berhasil menjebaknya. Tamara menatapnya dengan kesal, berbalik dan pergi. Mereka menatap Astina lagi, Astina, kamu sangat arogan ya, berani paksa istriku untuk berikan Tomota Group kepadamu. Sepertinya ingatan kamu sangat buruk. Sebelumnya melepaskan kamu beberapa kali adalah keputusan terburuk yang pernah aku ambil di dalam hidupku. Ekspresi Astina bercampur aduk. Perasaan dia adalah marah sekaligus ketakutan. Marah karena Shanks yang tidak berguna ini telah mengacaukan rencana yang begitu sempurna. Ketakutan karena orang yang berdiri di belakang mereka adalah Serat, dia bisa bunuh dirinya dalam hitungan menit. Dia menarik napas dalam-dalam dan berusaha untuk terlihat tenang. Masalah ini sudah sampai pada titik puncak, tidak ada jalan lain yang baik selain pergi. Dia menarik tangan Kimi dan hendak pergi. Berhenti, mereka berkata dengan marah. Astina dan Kimi langsung berhenti tanpa sadar, sekujur tubuh gemetaran. Sekarang mati atau hidup mereka tergantung pada satu kata dari mereka. Mereka, mulai sekarang, aku tidak ingin lihat kalian di Provinsi Omada lagi. Kalau tidak, aku tidak keberatan musnahkan kalian dari dunia ini untuk selamanya. Astina merasa sedih. Mereka ini ingin mengusir mereka dari Provinsi Omada. Tetapi jaringan sosial dan sumber daya mereka semua berada di Provinsi Omada. Jika mereka pergi dari sini, maka mereka harus mulai dari awal lagi. Pergi dari sini, apakah ada peluang untuk bangkit lagi dalam kehidupan ini? Tersedak, keduanya pergi dengan putus asa. Suasana hati mereka sangat kacau. Jika dirinya tidak rakus dan ingin mengambil 600 juta itu, maka sekarang dirinya yang akan mendapatkan kekayaan ini. Keluarga Tokia yang seharusnya diusir dari sini. Tapi, di dunia ini mana ada, jika. Setelah mereka pergi, mata mereka tertuju pada Krusno. Hehe, terima kasih kalian berdua telah buat aku paham arti dari berdiri di sisi orang luar daripada orang sendiri. Bahkan pada saat ini, Krusno masih mengandalkan status dari ayah Bensu dan tidak ingin menundukkan kepala. Dia mendengus dengan dingin, kamu tahu apa? Pada situasi itu, keluarga Bensu pasti akan ditangkap. Aku melakukan semua ini demi cari jalan keluar bagi keluarga Bensu. Lagi pula, jika bukan karena aku yang menunda waktu, Bensu satu keluarga sudah ditangkap. Walaupun kamu bawa saksi datang juga tidak sempat tolong mereka. Shanks itu benar-benar berani bertindak terlebih dahulu. Mereka, jadi, aku harus berterima kasih pada kalian. Natsu berkata dengan bangga, tentu saja. Tapi, bentuk terima kasih dari kamu itu tidak hanya berupa ucapan saja kan?